Kabar yang mengejutkan bahwa KPM yang tidak memiliki KKS ataupun belum pernah menerima bantuan sebelumnya, ini ternyata bisa masuk ke dalam data bayar PT POS sebagai penerima bantuan. Nah, kira-kira mengapa bisa begitu? Ya, dan ini tentunya sebagai kabar yang membagikan juga bagi para KPM yang datanya sudah masuk di TKS, bahwa harapannya ini semakin terbuka ya, meskipun Anda tidak memiliki KKS dan belum pernah memperoleh bantuan, Anda bisa saja langsung masuk ke dalam data bayar pos dan bisa saja diundang oleh PT Pos Indonesia untuk menjadi penerima bantuan sosial selanjutnya. Bagaimana penjelasannya? Simak videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda skip ya, agar Anda bisa menerima informasi yang sangat penuh yang saya sampaikan di channel Inspirasi Oktara di kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda para subscriber setia channel Inspirasi Oktara. Terima kasih, tanpa dukungan Anda channel ini tentu tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Ada kabar yang mengejutkan dan ini sudah terjadi di penyaluran BLT BBM maupun BPNT dan PKH di tahap keempat tahun 2022. Ternyata KPM yang memperoleh surat undangan dari PT POS untuk mengambil bantuan, ini tidak hanya KPM yang memiliki KKS saja ataupun pernah menerima bantuan. Ternyata KPM yang sama sekali belum pernah memperoleh bantuan dan tidak memiliki KKS pun ini bisa menjadi penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun BLT BBM di tahap keempat tahun 2022. Mengapa bisa seperti itu? Penjelasannya seperti ini. Jadi bagi Anda yang merasa prasejahtera atau ekonominya kurang mampu, Anda langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah silakan tanyakan di operator kemiskinan atau operator DTKS yang ada di kantor desa atau kelurahan. Apakah data Anda sudah masuk dan sudah terdaftar di dalam DTKS atau belum? Nah, jika misalnya sudah terdaftar dan data Anda ini valid dan sudah padan dengan Dukcapil, tidak ada masalah dari nama maupun NIK-nya satu kakak ya, baik itu nama suami, istri, dan anak-anak yang Anda miliki di dalam satu kakak. Jika tidak ada masalah, berarti Anda sudah dikatakan legal sebagai calon penerima bantuan sosial selanjutnya. Tapi dengan catatan DTKS yang ada di dalam data desa atau kelurahan ini juga sudah terpadu langsung di pusat. Jadi istilahnya DTKS tersebut sudah disetujui oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jika posisinya seperti itu, maka otomatis tinggal menunggu saja untuk rezekinya, giliran rezekinya. Dan ini ternyata terjadi di penyaluran PKH tahap keempat, sembako, dan juga BLT BBM jilid kedua di akhir tahun 2022 ini. Ternyata bagi KPM yang belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan dan juga tidak memiliki KKS, ini masuk ke dalam data bayar penerima bantuan sosial. Dan ini dibuktikan dengan data bayar atau SP2 di tahap terakhir yang diberikan oleh PT POS Indonesia dan diberitahukan kepada pendamping untuk mengundang hadirkan nama-nama KPM yang ada di daftar tersebut untuk mengambil bantuannya. Setelah kami selidiki, ternyata nama-nama KPM yang ada di data bayar tahap terakhir tersebut ternyata ini sebelumnya bukanlah KPM dari penerima PKH, sembako maupun BLT BBM seperti yang ada di jilid pertama. Dan lebih-lebih mereka ini ternyata tidak memiliki KKS atau kartu merah putih. Nah, ini adalah kebijakan terobosan baru sehingga bagi KPM yang merasa ya, yang prasejahtera ternyata sudah masuk di TKS dan belum mendapatkan bantuan, otomatis ini menjadi harapan baru bagi Anda semua yang belum pernah tersentuh oleh bantuan karena Kementerian Sosial dengan kebijakan yang terbaru ini tidak melulu melihat apakah KPM tersebut sebelumnya sudah pernah dapat bantuan ataupun belum, atau tidak melihat lagi KPM tersebut memiliki KKS atau tidak. Sehingga tentu ini kabar yang mengejutkan bagi KPM yang sebelumnya tidak pernah mendapat bantuan dan tentu sekaligus kabar membahagiakan bagi mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam DTKS tetapi sampai saat ini masih belum tersentuh bantuan. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan tahun 2023? Jika dengan keputusan Menteri Sosial yang terbaru dan belum ada yang menggantikan keputusan tersebut, maka secara otomatis sistem pelaksanaan penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT di tahun 2023
maka perlakuannya akan tetap sama. Jadi bantuan sosial tidak hanya diberikan kepada KPM yang memiliki KKS saja. Bagi Anda yang tidak memiliki KKS atau belum pernah memperoleh bantuan, tenang saja dan tetap berdoa semoga di tahun 2023 Anda akan mendapatkan rezeki yang sama seperti KPM-KPM yang sudah menerima bantuan PKH tahap keempat, BLT BBM jilid kedua maupun program sembako di tahun 2022. Dan semoga Anda sebagai penerima bantuan sosial tersebut selanjutnya. Bagi Anda yang tentunya kondisinya prasejahtera atau sebagai keluarga yang miskin. Seperti itu ya. Nah, bagaimana? Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang tentunya mencari informasi terkait bantuan sosial. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.